Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana jutaan keputusan kecil setiap hari, mulai dari beli kopi di pagi hari, milih kerjaan, sampai ada yang nekat buka usaha, itu semua bisa nyambung jadi satu mesin raksasa yang kita sebut ekonomi. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar mesin itu, kita akan lihat sama-sama pola-pola dasar yang bikin semuanya bergerak. Ini konsep kunci banget yang bakal bikin cara kalian mandang dunia ekonomi jadi beda. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ini agenda kita. Ada 5 bagian utama. Pertama, kita mulai dari sejarahnya, gimana sistem ekonomi itu lahir. Terus, kita kenalan sama 3 aktor utamanya. Setelah itu, nah ini yang seru, kita visualisasikan interaksi mereka dalam sebuah siklus. Lanjut, kita bedar plus minusnya mekanisme pasar. Dan terakhir, kita bahas kenapa pemerintah perlu ikut campur. Baik, kita masuk bagian pertama. Kita akan mulai dari awal banget, melihat evolusi ekonomi dari sistem tukar-menukar yang paling simpel sampai jadi sistem modern yang super kompleks dan terkoneksi kayak sekarang. Biar kebayang perbedaannya, coba deh kita sandingkan dua dunia ini. Di kiri, ada perekonomian subsisten. Bayangin semua orang cuma bikin barang buat dipakai sendiri. Kalau mau barang lain, harus barter. Kebayang kan repotnya? Efisiensinya rendah banget. Nah, di kanan, itu dunia kita sekarang, perekonomian modern. Di sini kuncinya adalah spesialisasi, kita pakai uang, dan perdagangannya skala raksasa. Bedanya, jomplang banget, dan inilah yang bikin kemakmuran modern itu mungkin terjadi. Nah, ini dia nih biang kerok kenapa barter itu nggak efisien. Ada syarat yang namanya double coincidence of wants. Artinya gini, saya punya ayam dan mau ikan. Saya harus nemu orang yang punya ikan dan mau ayam saya. Kebetulannya harus double. Susah banget kan nemu jodoh kayak gitu setiap kali mau transaksi? Inilah masalah utama yang diselesaikan oleh uang. Oke, selanjutnya kita kenalan yuk sama para pemain di panggung ekonomi. Sebenarnya kan ada jutaan orang dan perusahaan ya. Nah, dalam ilmu ekonomi, biar gampang, kita kelompokkan mereka jadi 3 pelaku utama. Siapa aja mereka? Pelaku pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah rumah tangga. Ya, ini kita semua. Peran kita itu krusial banget, karena kita inilah pemilik semua faktor produksi. Kita yang punya tenaga kerja, kita yang punya modal, tanah, dan sumber daya lainnya. Tujuan kita apa? Simple, dapat duit dari semua itu buat belanja kebutuhan dan sisanya ditabung. Pemain kedua adalah perusahaan. Merekalah yang jago meracik faktor-faktor produksi dari kita, dari rumah tangga, buat diubah jadi barang dan jasa. Tujuannya apa? Jelas, cari untung sebesar-besarnya. Nah, perusahaan ini bisa kita bagi jadi 3 jenis. Primer, itu yang langsung ambil dari alam, kayak nambang atau bertani. Sekunder itu pabriknya, yang ngolah bahan mentah jadi mobil atau baju. Dan tersier, ini yang nawarin jasa, kayak bank atau jasa transportasi. Dan yang ketiga, tentu saja, pemerintah. Anggap aja pemerintah ini wasitnya. Tugasnya bikin aturan main dan ngawasin biar interaksi antara rumah tangga dan perusahaan itu adil dan lancar. Tapi pemerintah bukan cuma wasit, kadang dia ikut main juga loh. Contohnya bangun jalan tol atau sekolah. Duitnya dari mana? Ya dari pajak kita, royalti, sama keuntungan BUMN. Oke, kita udah kenal semua pemainnya. Sekarang di bagian ketiga ini, kita akan lihat gimana mereka semua berinteraksi dalam sebuah siklus yang terus berputar. Siap-siap karena ini adalah jantung dari ilmu ekonomi, baik mikro maupun makro. Sebelum kita lihat diagram yang rumit, kita pahami dulu dari contoh sederhana ini. Bayangin ada petani, tukang kayu, sama penjahit. Daripada si petani pusing bikin baju dan kursi sendiri, mending dia fokus aja nanam padi. Tukang kayu fokus bikin perabotan, penjahit fokus bikin pakaian. Ini namanya spesialisasi. Terus gimana mereka saling memenuhi kebutuhan? Nah, disitulah uang berperan sebagai perantara. Jauh lebih efisien kan? Nah, sekarang kita masuk ke modelnya. Ini model paling dasar, sirkulasi aliran pendapatan 2 sektor. Cuma ada rumah tangga dan perusahaan. Intinya, diagram ini nunjukin ada 2 aliran yang geraknya berlawanan arah, kayak putaran mesin yang nggak pernah mati. Yuk, kita kupas satu persatu alirannya. Coba perhatiin dulu aliran yang di bagian dalam, yang panahnya berlawanan arah jarum jam. Ini kita sebut aliran fisik atau aliran real. Jadi, rumah tangga ngasih faktor produksi, tenaga kita, tanah kita, ke perusahaan. Terus, perusahaan pakai semua itu buat bikin barang dan jasa yang akhirnya dijual lagi ke kita, ke rumah tangga. Jadi ini aliran barang yang beneran ada wujud fisiknya. Sekarang, kita lihat aliran yang di luar, yang panahnya searah jarum jam. Ini adalah aliran uang, sebagai imbalan dari aliran fisik tadi. Perusahaan bayar kita dalam bentuk gaji, sewa, bunga, atau untung. Nah, pendapatan ini kita pakai buat apa? Ya buat belanja, beli barang dan jasa yang dibuat perusahaan tadi. Jadi, uang itu muter terus. Dari perusahaan ke kita,
Balik lagi ke perusahaan, Oke, modelnya kita bikin sedikit lebih realistis. Interaksi jual beli tadi sebetulnya terjadi di mana? Jawabannya, di pasar. Diagram yang lebih lengkap ini nunjukin ada dua arena utama. Di bagian atas ada pasar barang, dan di bagian bawah ada pasar faktor. Sekarang kita bedah satu-satu ya. Kita fokus ke grafik atas dulu, pasar barang. Lihat aliran 1. Ini adalah saat perusahaan nawarin produknya. Ini sisi penawaran atau supply, makanya kurvanya S naik ke atas. Logikanya makin tinggi harga, makin semangat produsen jualan. Terus, lihat aliran 2. Ini kita nih, rumah tangga yang mau beli. Ini sisi permintaan atau demand, kurvanya D, turun ke bawah. Kenapa? Ya jelas, makin mahal harganya, makin males kita beli. Nah, pertemuan antara kurva S dan D inilah yang nentuin berapa harga pasnya dan berapa banyak barang yang terjual di pasar. Sekarang kita pindah ke grafik yang bawah. Pasar faktor produksi. Di sini perannya jadi kebalik. Lihat aliran 3. Sekarang justru perusahaan yang butuh sesuatu. Mereka butuh tenaga kerja, tanah, modal. Jadi mereka yang jadi sisi permintaan atau demand. Sementara di aliran 4, kita, rumah tangga, yang nawarin tenaga dan aset kita. Kitalah yang jadi sisi penawaran atau supply. Nah, interaksi di pasar inilah yang nentuin harga dari faktor produksi, yang kita kenal sebagai upah, sewa, bunga, dan lainnya. Oke, sampai sini kita udah paham gimana mesin ekonomi itu bekerja lewat mekanisme pasar. Pertanyaan selanjutnya, apakah mekanisme ini sempurna? Nah, di bagian ini kita akan coba evaluasi secara adil apa saja sih kebaikan dan kelemahannya. Jujur, mekanisme pasar itu punya banyak banget kebaikan. Harga yang terbentuk itu jadi semacam sinyal super efisien, ngasih tahu produsen harus bikin apa, dan ngasih tahu konsumen barang apa yang layak dibeli. Ini juga jadi pemicu semangat buat orang berinovasi dan efisien, kalau enggak ya bakal kalah saing. Dan yang terpenting, sistem ini ngasih kita kebebasan yang tinggi buat ngejar cita-cita ekonomi kita masing-masing. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Kalau pasar emang sehebat itu, kenapa ya kita masih sering dengar berita soal krisis, pengangguran, polusi, atau jurang si kaya dan si miskin yang makin lebar? Ini membawa kita ke sisi lain dari koin yang sama. Inilah yang disebut para ekonom sebagai kegagalan pasar atau market failures. Ternyata, pasar punya sisi gelapnya juga. Tanpa aturan, yang kuat bisa menindas yang lemah. Ekonomi juga bisa naik turun drastis, kadang booming, kadang krisis. Kalau dibiarin bisa muncul monopoli. Pasar juga payah dalam menyediakan barang-barang yang kita nikmati bersama, kayak keamanan. Dan yang paling sering kita rasakan, pasar sering menimbulkan efek samping negatif. Contohnya polusi, yang biayanya nggak ditanggung si pembuat polusi. Justru karena adanya kegagalan pasar inilah, peran si pelaku ketiga yaitu pemerintah jadi sangat penting. Sekarang mari kita lihat gimana pemerintah masuk untuk menambah lubang-lubang yang ditinggalkan oleh sistem pasar murni. Nah, yang menarik di sini adalah, coba deh kalian perhatikan, setiap tujuan pemerintah ini seolah-olah jawaban langsung untuk setiap kelemahan pasar yang tadi kita sebutkan. Ada penindasan, pemerintah jamin kesamaan hak, ekonomi nggak stabil, pemerintah coba jaga stabilitas. Ada monopoli, pemerintah bikin aturan anti-monopoli. Jadi peran pemerintah ini memang dirancang khusus untuk mengoreksi penyakit bawaan dari pasar. Terus gimana caranya pemerintah melakukan itu semua? Ada 3 senjata utamanya. Pertama, bikin aturan main atau regulasi. Kedua, lewat kebijakan fiskal, mainin anggaran dan pajak. Dan kebijakan moneter, mainin suku bunga dan jumlah uang. Dan yang ketiga, kadang pemerintah turun langsung, misalnya lewat BUMN, buat menyediakan layanan yang penting banget buat masyarakat. Dan semua penjelasan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang jadi perdebatan para ekonom selama ratusan tahun. Jadi sebenarnya di mana titik tengahnya? Seberapa bebas pasar seharusnya, dan seberapa besar pemerintah boleh ikut campur. Nah, menemukan jawaban dan keseimbangan yang pas untuk pertanyaan inilah yang jadi tantangan terbesar setiap negara di dunia.